Baik, kembali lagi di podcast Tata Air. Cerita kita di Resquare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sama saya Juanda Eryan Hasbi, peserta Latsar CPNS 2025 di instansi Basarnas. Hari ini saya mengangkat tema podcast yang bertemakan core value berakhlak yang diterapkan di lingkungan instansi. Hari ini saya bersama seorang tokoh ataupun senior saya yang saya jadikan sebagai panutan untuk sebagai pedoman saya untuk menjalankan tugas-tugas di instansi dan juga untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Di sebelah kanan saya itu adalah seorang rescuer. Beliau adalah seorang panutan saya yang bernama Bang Fikri Ginting, yang memulai karir di tahun 2020 sebagai seorang rescuer ataupun peranata pencarian dan pertolongan pemula, ya Bang. Dari tahun 2020 Bang, Ya. dorongan Abang ataupun motivasi buat masuk di Basarnas ini apa itu kira-kira? Dorongan dan motivasi mungkin nggak yang ekstrim ya. Memang karena pure untuk cari kerja. Karena dari tamat sekolah sampai umur tahun 2020, umur 22 itu hanya kuliah dan kerjanya cuma ikut orang. Jadi pada saat ada 2019 pada saat itu ada sama seperti kalian penerimaan CPNS, saya coba, saya berniat dan juga belajar. Akhirnya saya coba, alhamdulillah lulus sampai di sini sekarang. Gitu. Baik. Untuk ini tema berorientasi pelayanan Bang. Kan salah satu dari berorientasi pelayanan kita itu Bang kan menolong orang ya Bang. Ya. Menolong orang. Jadi boleh sedikit lah Abang ceritakan pengalaman Abang saat melakukan core value itu. Pengalaman mungkin contohnya pengalaman operasi Bang yang Abang lakukan, boleh sharing sama saya sedikit untuk jadi pedoman. Dalam operasi ya. Jadi dalam operasi kita kan sebagai rescuer ada siaga kan. Siaga kita menunggu berita bencana ataupun kondisi membahayakan manusia. Setelah itu jika ada namanya berita KMM itu kita bergerak. Selanjutnya kita melakukan operasi yaitu pencarian, pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. Nah, di situ saya sudah sekitar hampir genap 5 tahun berdinas kan. Sudah banyak beberapa operasi yang saya jalani. Alhamdulillah semua rata-rata operasi korban dapat ditemukan, yang selamat ataupun yang meninggal dunia. Baik Bang, berarti selama 5 tahun ya Bang ya, selama 5 tahun Abang udah beroperasi, selama 5 tahun Abang udah melakukan tugas dari negara. Ada nggak salah satu Abang tuh yang paling Abang ingat ataupun momen pengalaman Abang tuh yang nggak Abang bisa lupakan gitu, suatu kejadian gitu Bang? Oke, dari banyak operasi ada satu yang saya ingat. Pada saat itu belum genap saya 1 tahun berdinas, baru selesai namanya Latdas di Balai Diklat. Saya pertama kali masuk siaga. Di situ ada berita truk terbalik di Senapit tahu Selawak. Di situ tantangannya saya rasa dari banyak operasi yang lain, tanpa diskriminasikan operasi yang lain, situ paling banyak tantangannya. Kenapa? Karena di situ korban masih hidup dan juga
posisi truk yang tidak stabil. Jadi pada saat itu kita harus benar-benar fokus untuk menyelamatkan korban, melihat truk yang tidak stabil, dan juga mempersiapkan hal-hal. Jadi memang beda kalau yang namanya operasi korbannya selamat. Tantangan dan tekanannya pasti lebih beda. Lebih beda. Nah, Jadi posisi mental di saat itu gimana mental abang waktu pas saat itu? ya mental yang namanya kita baru pulang ladas, baru pertama kali operasi kan, namanya ya bingung pasti bingung. Cuma kan ada senior, ada beberapa senior dan tim yang mengarahkan, kita tinggal mengikuti. Yang penting kita pakai safety dengan benar, melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan. Siap. Dari semua tugas tuh bang, ada nggak rasa bang ingin menyerah gitu? Menyerah. Menyerah kayak ya gitulah bang, intinya mental goyang, menyerah. Kalau sampai menyerah mungkin sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Cuma yang namanya kita rescuer, kita manusia kan pasti ada naik turunnya. Benar. Pada saat operasi mungkin yang agak berbahaya, ini aku bisa nggak ya? Ya, Mati aku nih, bisa kan pasti ada kan. pasti bang. Nah, cuma kan cara kita eh, untuk apa namanya mengatasinya ya dengan cara mental tadi. Kita kan di Latas sudah dilatih mental, di kantor masih orientasi kita sudah dilatih mental, dan juga di lapangan kita nggak sendirian. Siap. Ada kawan-kawan, ada senior, satu tim. Satu tim. Berarti bukan hanya perorangan ya bang ya, Ya. tapi tim ya bang. Tim. Siap, saling menguatkan. Betul. Jadi bang, dari semua nih tugas yang abang lakukan, dari semua mungkin dari siaga, dari latihan ataupun bahkan operasi, ada nggak kendala utama bang tuh dalam menjalankan itu semua bang? Kendala utama. Dalam operasi ya. Kendala contohnya dalam operasi kendala utama yang biasa di segala operasi ya paling umum pasti cuaca dan medan. Cuaca dan medan. Cuaca dan medan itu pasti. Kalau kita betul siap semua, misalnya kita contohkan semua dari square ini udah pintar, sudah semua pandai, semua apapun hard, water rescue dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kalau cuaca dan medan nggak memungkinkan, kan memang nggak bisa kita paksakan gitu kan, karena cuaca, karena alam. Mungkin kendala utamanya itu aja sih. Cuman itu aja bang. Cuma untuk latihan dan siaga ya itu masing-masing dari rescuer. Masih dalam kendala bang, tapi ini di ruang lingkup sosialnya bang, mungkin dari masyarakat. Apakah pernah abang tuh datang ke lokasi terus masyarakat marah-marah, terus mereka, weh kenapa nih kok kayak gini gitu bang? Ada nggak kira-kira bang? Ada. Kalau untuk tekanan pasti selalu ada di lapangan, dimanapun, di kantor pun kita duduk-duduk pasti ada tekanan, apalagi di operasi kan. Siap, betul, bang. Apalagi pada tekanan pasti selalu datang dari namanya keluarga korban. Betul. Karena kan yang musibah kan dia kan. Iya, betul. Pasti dia minta tolongan pada yang tanggung jawab, kepada Basarnas. Siap, betul. Contohnya misalnya tekanan sosial yang selalu saya rasakan tuh pada saat misalnya operasi jam 6 kurang info. Jam 6 kurang info, kita bergerak sampai sana udah jam setengah 7. Jam setengah 7 kita mau ngapain? Malam kita nggak bisa apa-apa. Betul. Nggak boleh kerja. Siap, betul. Betul, di peraturan memang nggak boleh kerja. Tapi kan sebagai kita manusia, Basarnas, kita bawa nama Basarnas kan nggak mungkin kita, Bu, ini sesuai peraturan, Pak, sesuai peraturan, kan nggak mungkin. Betul. Nah, pasti ada tekanan kan, nggak mungkin. Jadi biasanya kami cara mengatasi tekanan-tekanan itu dengan cara ya tetap berkoordinasi lah. Berkoordinasi dengan misalnya di situ ada Pak Kecik atau polisi, kita berkumpul, kita jumpai korban, kita omongi dengan secara baik-baik, ataupun sambil kita bantu pencarian, setidaknya ada kita lakukan pencarian, misalnya di laut, pesisir pantai, tapi kita nggak masuk ke airnya karena sudah malam. Baik bang, jadi
dapat disimpulkan bahwasanya semua itu memang banyak kendala tapi ada caranya bang, ada caranya. Cara. Bagi tipsnya dong bang, tips dan strategi ya bang Mhm. dalam melakukan tugas itu kan selama 5 tahun ini pasti ada tips dan triksnya gitu kan untuk konsisten gitu bang, Konsisten. untuk konsisten. Menurut abang nih apa yang paling penting agar kami bisa tetap konsisten untuk menjalankan tugas negara ke depannya tuh menurut abang gimana? Konsisten. Untuk konsisten mungkin kalau ditanya semua rescuer konsisten, ya nggak konsisten juga kan. Siap. Setiap rescuer, apalagi rescuer, setiap manusia apalagi rescuer pasti ada naik turunnya. Ya turun ya bang. Di saat dia jenuh atau dia jenuh lah, siaga, operasi. Tapi kan cara mengatasinya ini kan Iya. yang ditanya tips dan trik Tips. cara mengatasinya kan. Siap, betul bang. Kalau saya pribadi untuk seperti latihan, kalau siaga dan operasi ya itu wajib kan. Siap. Latihan kan memang untuk diri kita, tubuh kita, Betul. untuk penjaga nyawa kita di operasi. Siap, betul. Untuk latihan saya tipsnya saya selalu iri. Iri dalam konotasi positif. Siap, betul bang. Paham. Saya lihat senior saya lebih baik, junior saya tengok, oh dia lari tiap hari misalnya, Betul bang. dia olahraga tiap hari, kenapa aku nggak bisa? Iri dalam konotasi positif. Siap, Nah, betul bang. jadi menurut saya ya semangatkan diri lah, pantaskan diri, kita kerja di sini, kita bertaruh nyawa, ada keluarga yang menunggu, ya kita harus siapkan diri, fisik dan mental kita. Baik bang, terima kasih pencerahannya, sharing-sharingnya. Aman. Ini sebagai pedoman saya juga bang. Siapa tahu nanti ke depannya saya bisa melakukan hal yang sama juga. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari sini bang, kita di rescuer tuh tantangan kita besar ya bang. Besar. Apalagi tentang bertemakan berorientasi pelayanan. Betul. Memang kita dihadapkan langsung dengan hal itu. Memang harus karena kita kan jasa, kita menawarkan jasa kepada masyarakat. Ya, Bukan betul. kita menawarkan produk, tapi jasa. Jadi dari semua hal itu tantangan, cobaan dan segala macam lah yang dialami, semua itu ada cara untuk mengatasinya. Jadi ini sebagai pembelajaran juga bagi saya untuk kedepannya agar bisa mengabdi kepada negara tuh menjadi lebih baik lagi. Dan untuk pada semua angkatan tahun 2025 ini bisa dijadikan sebagai pacuan, pedoman untuk kedepannya masing-masing bagi diri kita. Saya Juanda Erlian Hasbi serta Latsar CPNS tahun 2025 pamit undur diri. Apabila ada kata ataupun perilaku yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.